Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, Namo Sidam, Om Anobadrah Kratawoyantu Wiswatah. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati dimanapun berada. Pada kesempatan yang penuh rasa syukur ini, izinkan saya, Iketut Hendi Gusmanta, berbagi pesan Dharma dengan topik bijak dalam mengarahkan energi diri. Pentingnya memahami cara mengarahkan energi diri tentunya karena energi yang kita miliki di dalam diri setiap harinya selalu terbatas. Dan juga hidup kita di dunia ini pun waktunya terbatas. Apalagi perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan kita mudah sekali hilang fokus karena banyaknya distraksi. Sehingga memahami cara mengarahkan energi diri, harapannya agar kita mampu memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif dalam proses mencapai tujuan hidup. Umat sedharma yang saya hormati, seorang ilmuwan terkenal bernama Nikola Tesla pernah berkata, "If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration." Hal tersebut berarti, selain memahami frekuensi dan vibrasi, memahami tentang energi juga merupakan salah satu pengetahuan penting yang sangat perlu kita pelajari. Di mana Albert Einstein juga mengatakan, "Everything is energy and that's all there is to it." Bahwa semuanya adalah energi. Dan juga di dalam Rig Veda Mandala 2 Sukta 72 Mantra 4 disebutkan, "Aditer Dakso Ajayata Daksat Waditi Pari," yang artinya dari aditi atau materi asalnya daksa atau energi, dan dari daksa atau energi asalnya adik atau materi. Umat sedharma, terkait sloka tersebut, kalau di pelajaran sekolah ada istilah hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Selanjutnya yang perlu kita pahami juga bahwa energi diri tidak mendiskriminasi antara hal positif dengan hal negatif. Kemanapun kita mengarahkannya, maka kesanalah sesuatu hal akan tumbuh. Analogi sederhananya, saat kita mengarahkan energi seperti kita menggunakan air. Ketika kita menggunakan air untuk menyirami bibit bunga di taman secara rutin, maka kemungkinan yang akan tumbuh tentu tidak hanya bunga saja, tetapi bibit rumput atau tumbuhan lainnya yang ada di taman tersebut juga bisa tumbuh. Hal ini karena air tidak membedakan mana bunga, mana rumput. Begitu juga energi diri, tidak membedakan hal positif dengan hal negatif. Kemanapun ia diarahkan, maka akan selalu menumbuhkan. Ini artinya, jika kita sering mengarahkan energi diri ke hal-hal yang positif, maka hal positiflah yang akan terus tumbuh. Begitu juga sebaliknya, jika kita sering mengarahkan energi diri ke hal-hal yang negatif, maka hal negatiflah yang akan terus tumbuh dan semakin negatif. Saudara sedharma yang saya banggakan, dari penjelasan sebelumnya, tentunya sangat erat kaitannya dengan ajaran Hindu, yaitu karma pala. Sederhananya, apapun yang kita latih di dunia ini, baik positif atau negatif, baik kita sadari ataupun tidak kita sadari, jika kita sering melatihnya atau melakukannya, maka kita akan semakin ahli dalam hal tersebut. Sebagai contoh, jika saat ini Anda menjadi orang yang mudah marah, mungkin dulu Anda pernah melatihnya, baik Anda sadari ataupun tidak Anda sadari. Sehingga akses pada area kemarahan di dalam pikiran mudah sekali munculnya. Begitu juga sebaliknya, jika saat ini Anda menjadi orang yang sabar dalam segala situasi, pastinya dulu Anda sering melatihnya. Sehingga hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan. Karena pada awalnya, kitalah yang membentuk suatu kebiasaan, dan pada akhirnya, kebiasaanlah
yang membentuk diri kita. Umat sedharma yang saya hormati, dalam mengarahkan energi diri, tentunya pemahaman mengenai pengendalian pikiran merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Sesuai sloka 80 dari Saras Samuscaya, apa nikang manah ngaranieu? Ieu ike witning india, maprawarti daya ring sube asube karma. Matang yang ikang manah juga prihen kahritanya sekarang. Yang artinya, sebab yang disebut pikiran itu adalah sumbernya nafsu. Ialah yang menggerakkan perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang segera patut diusahakan pengekangannya atau pengendaliannya. Umat sedharma, dari sloka tersebut, bahwa pikiran kita bisa menjadi sahabat jika kita mampu mengendalikannya. Namun bisa juga menjadi musuh jika kita tidak mampu mengendalikan. Untuk itu, mengendalikan pikiran merupakan hal utama dalam mengarahkan energi diri. Proses mengarahkan energi diri dengan mengendalikan pikiran dapat dimulai dari mengendalikan kesadaran kita. Karena ada istilah, where awareness goes, energy flows. Kemana kesadaran kita pergi, maka ke sana energi kita mengalir. Sehingga latihan fokus atau konsentrasi dengan mengendalikan kesadaran kita menjadi faktor penting dalam mengarahkan energi diri. Untuk itu, latihlah diri kita untuk tetap fokus kepada hal-hal positif agar energi diri mengalir kepada hal-hal positif pula. Karena kemana fokus kita pergi, maka ke sana energi kita mengalir. Semakin besar fokus dan keyakinan kita terhadap sesuatu hal, maka semakin besar energi yang kita curahkan kepada hal tersebut. Semakin besar energi yang kita curahkan atau investasikan ke hal-hal positif, maka semakin cepat hal positif tersebut akan tumbuh atau termanifestasi. Sehingga, jika kita selalu fokus dan sering dalam mengingat nama Tuhan, atau dikenal dengan istilah Semaranam, maka semakin terbiasa kita terhubung dan dekat kepadanya. Umat sedharma yang saya hormati, di akhir penyampaian ini, marilah kita dengan bijak dan penuh kesadaran dalam melatih diri untuk selalu bersyukur dan berfokus dalam menjalankan ajaran Dharma. Serta yakinilah hal-hal positif atau hal-hal baik yang terjadi pada diri kita, orang-orang sekitar kita, lingkungan kita, dan juga alam semesta. Mengutip dari perkataan orang bijak, jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi ucapanmu. Jagalah ucapanmu, karena ucapanmu akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu, karena perbuatanmu akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan menjadi karaktermu. Dan jagalah karaktermu, karena karaktermu akan menjadi nasibmu. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati dimanapun berada, demikianlah pesan Dharma yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Tentunya masih ada kekurangan atau mungkin kesalahan. Untuk itu, saya berikan sebuah pantun sebagai berikut. Mebanten canang landak sine, sembahyang ring utamaning pura. Yening wenten salah wecane, yang nunas ampura. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.